Belajar menjadi alkemis. Selama seminggu Chen dan Sai Ong bergerak di hutan membunuh puluhan ekor hewan iblis dan memetik tumbuhan spiritual. Akhirnya berjalan pulang menuju perkampungan tempat tinggal orang tua Liu Chen. Setelah berjalan selama 2 hari, kemudian Liu Chen telah tiba siang itu sampai ke rumahnya dan mengetuk pintu gerbang rumah Liu Chen. Tidak berapa lama pelayan ayahnya membuka gerbang dan tersenyum. Menyambut, "Tuan muda selamat datang." Pelayan itu lalu berlari ke dalam untuk melaporkan kepulangan Liu Chen kepada ayah Chen. "Tuan Liu Hong, Tuan muda Liu Chen telah pulang." Dengan tersenyum, sang ayah dan ibu Liu Chen langsung bangkit dan menyambut anaknya. "Qianer, kamu sudah pulang nak." Liu Chen lalu menangkupkan tangannya dan menghormat ayahnya dengan tulus. "Iya ayah saya pulang, ibu mana?" Tidak lama ibunya keluar dan langsung memeluk anaknya dan lalu mengelus kepala Liu Chen. "Kamu selalu membuat ibu khawatir nak. Maafkan Qianer ibu. Qianer hanya berlatih di hutan untuk meningkatkan kekuatanku, ibu, dan jangan khawatir." Ibunya pun bertanya, "Apakah kamu sudah makan?" Ibunya lalu melihat ayah Liu Chen dan pelayannya yang semuanya melototi hewan buas iblis singa emas. Ada rasa khawatir di mata mereka karena perkembangan fisik Saiyong sangat menakjubkan, sekarang tubuhnya bahkan melebihi anjing dewasa besarnya. Qian lalu melihat ayahnya dan pelayan mereka. "Ayah, Paman Tesin jangan takut, dia adalah Saiyong, dia teman perjalananku sewaktu di hutan. Ibunya tewas karena bertempur dengan serigala guntur. Aku dan dia sudah melakukan ikatan darah dan selama ini dia juga banyak membantu aku." Sang ayah, ibu dan pelayannya menjadi tertegun. Oh, hanya itu suara yang mereka keluarkan karena mereka merasa ngeri melihat singa tersebut. Singa tersebut sudah sama kekuatannya dengan kultivator Fana level 5. Sang pelayan masih kelihatan pucat wajahnya. Qian lalu tersenyum melihat mereka. "Ayo ibu, ayah aku lapar, mari kita makan bersama dan kamu Saiyong, ini bagianmu." Qian memberikan banyak daging hewan buas kepada Saiyong yang membuat Saiyong langsung merasa gembira dan meneteskan air liurnya. Saiyong kemudian makan dengan lahapnya. Sedangkan Qian dan orang tuanya masuk ke dalam dan bersantap. Setelah 1 jam bersantap dan ngobrol dengan orang tuanya dan orang tuanya juga kaget melihat kultivasi Qian sudah sejati level 1. Sedangkan ayahnya sampai sekarang di tahap sejati level 9 dan tidak pernah bisa naik tahapan lagi karena ada luka di dantiannya. Qian juga paham masalah dantian ayahnya ini, tapi Liu Chen tidak dapat melakukan apapun saat ini. "Ayah, kapan ayah ada ke kota lagi? Kalau ada aku mau ikut berjalan-jalan lagi hehe." Ayahnya sambil tersenyum dengan bangga mengatakan, "Mungkin dalam 3 hari ini ayah akan berangkat ke kota Shou lagi. Dan apabila ayah akan berangkat, ayah akan mengabarimu Qianer. Sekarang istirahatlah dan urusin dulu hewan peliharaanmu dahulu." Paman Tasin masih ketakutan. "Iya ayah." Ayah dan ibunya mengajari Qian dengan kasih sayang dan Qian selalu tulus mendengarkan perintah ayahnya dan tidak sombong terhadap pelayan maupun masyarakat desa Feng Xiang. Masyarakat desa Feng Xiang sangat menghormati keluarga Liu. Karena sejak kedatang keluarga ini, perampok juga tidak pernah mengganggu desa lagi. Qian membawa Saiyong ke kamarnya dan menempatkannya di bawah ranjang. Setelah itu Qian membersihkan diri dan langsung masuk kamar untuk berkultivasi. Pagi yang cerah di atas bukit belakang rumah keluarga Liu terlihat seorang pemuda dan seekor singa emas jantan sedang berjemur. Ya Liu Chen dan Saiyong. Saiyong sedang bermalas-malasan tergolek di sekitaran bukit sedangkan Liu Chen sedang bermeditasi. Bagi Liu Chen tiada hari tanpa latihan dan berkultivasi, begitulah setiap harinya kelakuan kedua makhluk tersebut. Hari yang ditunggu telah tiba. Ayahnya memanggil Liu Chen. "Qianer, nanti setelah makan siang kita berangkat ke kota Zhou. Kamu persiapkan keperluanmu." "Iya ayah." Qian menjawab. Setelah makan siang mereka lalu berangkat ke kota Zhou. Qian tetap membawa Saiyong untuk menemaninya. Di sepanjang perjalanan keadaan cukup aman. Ayahnya membawa beberapa pelayan yang menarik gerobak kuda. Setelah menjelang malam mereka sampai di kota Zhou. Setelah pemerikasaan mereka lalu masuk ke kota dan ayahnya mencari penginapan. Di penginapan Bukit Permai mereka lalu masuk. "Selamat malam Tuan, apakah Anda berniat menginap dan makan malam?" Dengan sopan seorang pelayan wanita menanyakan mereka. "Ya, siapkan makan untuk 5 orang dan siapkan penginapan 3 kamar." Sang pelayan kemudian mengangguk dan mengiyakannya kepada sang tamu dan dia lalu pergi menyiapkan pesanan tamu. Sambil duduk di kursi, ayah Liu Chen bertanya, "Qianer, besok pagi-pagi ayah akan ke kantor Tuan Tan. Kalau kamu mau ikut cepatlah bangun, tapi kalau tidak tetaplah di hotel, besok siang kita pulang." Qian kemudian menjawab, "Besok Qianer tidak ikut ayah. Besok Qianer akan berkeliling di kota dan melihat-lihat." Sang ayah lalu mengizinkannya dan mengiyakan keinginan anaknya.
Pagi itu, Qian bangun sendiri dan setelah membasuh wajahnya dan sarapan, Liu Qian lalu keluar dari hotel bersama Saiong. Di kota banyak penduduknya berlalu lalang dan Qian juga berjalan menyusuri jalan dan Qian berniat kembali ke toko mawar emas karena di sana Liu Qian bisa menjual inti hewan buas iblis dan organ-organ hewan. Sesampainya Qian di toko mawar emas, sang pelayan toko yang sudah mengenal Qian karena dia yang melayani Qian sewaktu Qian pertama kali datang ke toko itu. "Selamat pagi Tuan Muda," sapa sang pelayan wanita muda tersebut. "Ya, selamat pagi Nona, apakah di sini juga membeli organ hewan iblis dan inti kristalnya?" Sang pelayan lalu menjawab. "Apakah Tuan Muda berniat menjual organ hewan iblis dan inti iblisnya?" "Ya," Qian menjawab dan berkata, "Bisakah Nona menaksir barang bawaan saya?" Sambil memberikan cincin luar angkasanya kepada sang pelayan. Setelah memindai, pelayan itu terkejut dan langsung berkata, "Tuan Muda mohon tunggu sebentar, saya akan memanggil manajer toko." Dan dijawab dengan anggukan oleh Qian. Sang pelayan langsung bergerak masuk ke dalam menjumpai sang manajer. Tanpa menunggu lama, seorang pria sedikit gemuk tersenyum ramah dan menyapa Qian. "Tuan Muda, selamat datang. Saya mendengar kalau Tuan Muda berniat menjual organ hewan iblis dan inti iblisnya, apakah betul?" "Ya, apakah Tuan dapat membantu saya membuat harganya dan ini?" Qian lalu memberi cincinnya. Setelah mindai dan sedikit tersenyum ramah, sang manajer membawa Qian masuk ke kantornya. Setelah masuk, sang pelayan lalu menuangkan teh untuk Qian dan sang manajer. Setelah itu, pelayan tersebut permisi kepada manajer untuk keluar. Dan dibalas dengan anggukan kepala oleh atasannya. Manajer lalu mempersilahkan Qian untuk minum sambil manajer menghitung organ dalam hewan buas iblis dan inti kristal hewan iblis. Setelah menghitung semuanya, sang manajer lalu berkata, "Tuan Muda, siapakah yang menangkap dan membunuh hewan-hewan ini?" "Saya dan beberapa teman pemburu yang membunuh hewan-hewan ini." "Dan berapakah harga yang Tuan tawarkan semuanya, Tuan?" Sang manajer lalu berkata, "Setelah aku menghitung cermat semuanya, seharga 860.000 koin emas, Tuan Muda. Karena Tuan Muda baru pertama kali datang menjual barang-barang ini, saya akan memberi tambahan dan menggenapkan menjadi 900.000 koin emas." Qian tampak terkejut. Dia tak menyangka hasil selamadutan selama 2 minggu ini dapat menghasilkan uang sebanyak ini. Belum lagi dia mengeluarkan tanaman spiritualnya lagi. Kalau dikeluarkan pasti dia kaya. Qian lalu menjawab, "Baiklah, sepakat." Sang manajer lalu memberikan cincin ruang angkasa yang di dalamnya telah diisi dengan koin emas. Qian lalu memindai isi cincin. Liu Qian menghitung. Dan sesuai, Liu Qian lalu menangkupkan tangannya kepada sang manajer dan beranjak keluar. Sebelum keluar, Liu Qian menanyakan kepada manajer, "Tuan, apakah di sini menjual buku tentang tanaman-tanaman spiritual dan buku alkemis?" Sang manajer lalu dengan ramah menjawab, "Ada Tuan Muda, mari saya antarkan." Di sebuah lokasi di dalam kantor toko berderet buku-buku tentang tumbuhan spiritual dan buku alkemis juga terlihat. Qian sedang berdiri memilih buku mana yang akan dibelinya. Sang manajer sudah pergi dan digantikan oleh pelayan wanita yang pernah melayani Qian. Setelah memilih sampai 1,5 jam, akhirnya mata Qian berbinar melihat judul buku. "Sejuta jenis tumbuhan spiritual dan gambarnya." Oleh Grand Master Alkemis Lin Yin. Lalu Liu Qian menunjuk buku tersebut dan menanyakan harganya. "Tuan Muda, buku ini seharga 350.000 koin emas, tetapi karena hubungan Tuan Muda dengan manajer di sini, maka Tuan Muda berhak mendapat diskon menjadi 300.000 koin emas saja, Tuan Muda." "Baiklah, saya ambil buku ini." Kemudian Liu Qian memilih buku yang sudah ditandai dalam ingatannya dan menunjukkan buku yang berjudul Belajar Meracik dan Menyuling Pil untuk menjadi Grand Master oleh Grand Master Lin Yin. Setelah menawar kedua buku tersebut, Liu Qian lalu beranjak pergi. Karena hari hampir siang, Liu Qian kembali ke penginapan menjumpai ayahnya yang sudah menunggunya. Lalu berangkat pulanglah mereka. Sulingan pil penambah energi. Di rumah kecil keluarga Liu. Di kamar, Qian sedang konsentrasi mempelajari buku sejuta jenis tanaman spiritual dengan sangat serius. Terkadang terdengar suaranya bergumam sampai setengah hari baru dia dapat menghafal seluruh isi dari buku tersebut. Buku ini juga tidak mencakup keseluruhan jenis tanaman spiritual karena tanaman spiritual sangat banyak jenis dan ragamnya juga memiliki fungsi bermacam-macam. Setidaknya Qian memiliki referensi tentang jenis tanaman spiritual yang lumayan untuk sekarang ini. Setelah makan siang, Qian masuk ke kamarnya ditemani Saiong dan mulai membuka buku. Belajar menjadi Grand Master Alkemis. Dengan serius dia berkonsentrasi untuk mempelajari cara menyuling pil, karena adanya mutiara inti abadi di tubuhnya. Pelajaran menjadi alkemis menjadi mudah baginya. Tetapi dia harus dapat memanipulasi ki-nya menjadi ki api. Kebetulan di dalam cincin ruang angkasanya terdapat beraneka ragam tumbuhan spiritual yang didapatinya di hutan. Liu Qian lalu mencoba mempraktekkan memanipulasi ki-nya menjadi ki api.
Buish! Dalam waktu setengah jam terlihat api kecil di telapak tangan Liu Chen dan dia berkonsentrasi untuk membesarkan ki apinya. Wesh! Terlihat api membesar, mata Chen tampak berbinar dan tersenyum lembut. Akhirnya sudah bisa aku kuasai pengendalian ki api. Hehehe, sepertinya keahlian mengendalikan api tidak susah, terlihat sangat gampang. Apabila para alkemis mendengar kata-katanya mereka bakalan muntah darah saking kesalnya mendengar kata-kata Chen itu. Karena Chen dibantu dengan mutiara inti abadi dan apabila tidak, mungkin menjadi lebih lama untuk menguasai api kinya. Liu Chen berencana ke kota Zhou berdua dengan Saiong. Dengan menunggang Saiong. Karena sekarang postur kaki Saiong yang kokoh dan tubuhnya yang kekar yang memungkinkan Saiong bisa ditunggangi. Lagi pula Chen juga sesekali menunggangi Saiong untuk mencoba-coba. Saiong, kalau kita ke kota hari ini dan aku menunggangimu apakah kamu keberatan? Seolah mengerti bahasa Chen. Saiong langsung mengangguk. Oke baiklah, ayo kita berangkat. Setelah meminta izin kepada orang tuanya mengatakan akan berlatih ke hutan, Liu Chen langsung berangkat bersama Saiong dengan menungganginya. Dengan kecepatan seekor singa emas yang kokoh tidak sampai setengah hari mereka sudah ikutan ngantri di gerbang kota Zhou. Chen berniat membeli tungku penyulingan pil. Setelah selesai antri dan masuk kota dia langsung pergi ke toko mawar emas dan masuk ke dalam. Pelayan toko wanita yang biasa melayani Chen langsung mendatanginya. Selamat datang tuan muda, ada yang bisa saya bantu? Dengan ramah dan tersenyum sang pelayan berkata. Ya, aku mencari tungku alkemis, apakah di sini ada? Ada tuan muda, mari saya tunjukkan. Setelah berjalan beberapa saat sampailah mereka di bagian tungku. Chen kemudian memilih tungku sampai lebih kurang 1 jam. Di ujung tempat tumpukan tungku dia melihat sebuah tungku yang tampak kusam tetapi terlihat ada beberapa simbol formasi yang samar. Ketika dia memandang tungku ini ada sedikit getaran di mutiara inti abadinya. Ada apakah dengan tungku ini kok mutiara di tubuhku ada sedikit getaran? Nona, berapakah harga tungku ini? Sang pelayan sedikit agak terdiam beberapa saat. Tuan muda, apakah serius dengan tungku ini? Ini adalah tungku usang dan kami tidak mengetahuinya apakah masih dapat dipakai atau tidak. Apakah tuan muda masih berniat membelinya? Ya, tidak masalah asalkan harganya sesuai. Harganya 270 koin emas tuan. Apakah harganya tidak dapat dikurangi? Baiklah, karena tuan muda memiliki hubungan dengan manajer di sini akan saya kurangi menjadi 250 koin emas. Chen kemudian langsung membayarnya dan pergi menuju ke desanya dengan menunggangi Saiong. Dia tidak langsung pulang ke rumah karena dia berniat ke hutan untuk menyuling pil. Karena dia tidak mau orang tuanya tahu kebisaannya. Saiong, ayo kita langsung ke hutan di Goa. Di dalam Goa Chen lalu mengeluarkan tungkunya dan mengeluarkan beberapa tanaman spiritual. Liu Chen ingin mencoba menyuling pil penambah ki dari dalam cincin ruang angkasanya. Dia memulai memanaskan tungku dengan menaikkan panas tungku untuk membersihkan tungku, dan ketika tungku naik suhunya sampai suhu tinggi terlihat banyak kotoran di tungku. Chen lalu membersihkan tungku dengan energinya dan memulai memasukkan bahan-bahan tanaman spiritual. Dengan hati-hati dia terus memasukkan bahan-bahannya sambil mengatur suhu panas tungku. Agar tidak terjadi kesalahan dalam penyulingan setelah berkutat selama 2 jam dan di dahi Chen tampak mengeluarkan keringat sebesar biji jagung. Karena banyak mengeluarkan energinya di dalam tungku terdengar suara mung. Lalu tersium aroma obat yang menyegarkan. Beberapa saat kemudian Chen lalu menurunkan suhu tungku perlahan-lahan dan kemudian memukul tutup tungku. Tutup tungku terbuka dan didapati 3 biji pil penambah energi kualitas sedang dan 2 pil rusak. Tidak mengecewakan, hahaha. Liu Chen tampak tersenyum senang karena percobaan pertamanya berhasil mendapatkan hasil kualitas sedang. Liu Chen mencoba memakan 1 butir pil, sisanya dimasukkan di botol jiok dan ditutupnya. Liu Chen kemudian menyerap pil tersebut selama setengah jam. Wah, kualitas pil ini sepertinya lebih baik daripada kualitas yang dijual di pasaran dengan kualitas sama. Kalau aku menyuling pil ini terus dan aku jual ke kota, berapa harga pil ini ya? Tapi fokus utama harus dapat menjadi penyuling level 3 untuk membuat pil penyembuh naga untuk mengobati ayah. Sekarang ini Chen sudah dapat dianggap alkemis level 1. Alkemis dibagi 5 level dan dibagi lagi dengan 3 tahap setiap level yaitu awal, sedang, dan tinggi. Sedangkan Chen sudah dapat dianggap alkemis level 1 tahap sedang. Selama 2 hari ini, dia terus belajar menyuling pil karena bahan-bahan di dalam cincin ruang angkasanya banyak tersedia. Selama 2 hari ini, dia sudah dapat menyuling pil kualitas tinggi level 1. Tetapi hanya 70% di hari keduanya dia menyuling. Liu Chen terus belajar menyuling agar semua pilnya dapat menjadi kualitas tinggi. Di hari ketiganya, dia pulang bersama Saiong yang tetap setia. Dan sesekali Chen melempar pil untuk dimakan Saiong yang membuat Saiong kesenangan. Liu Chen lalu beranjak pulang ke rumah. Sesampai di rumah, orang tuanya menyambutnya dengan hangat dan kasih sayang.
Ayahnya bertanya kepadanya. Ciener, kemarin ayah ke kota Z. Xiao dan Tuan Tan menawarkan kamu memasuki Sekte Naga Emas. Dia mengatakan Sekte Naga Emas adalah sekte yang lumayan kuat, termasuk terkuat kedua di seluruh Kekaisaran Timur ini. Apakah kamu mau? Dalam sebulan ini Sekte Naga Emas membuka pendaftaran murid baru. Baiklah, ayah saya bersedia masuk sekte. Bagaimanapun di dalam sekte dia dapat belajar dengan lebih baik karena semua hal ada untuk kultivasinya. Ayah, mungkin beberapa hari lagi aku akan pergi ke hutan untuk berlatih lagi selama seminggu. Baiklah, tidak apa-apa. Kepergian keluarga Liu. Awal cerita di Kekaisaran Timur yang dikuasai Kekaisaran Ongte, yaitu kekaisaran yang menguasai benua timur. Di dunia tengah Qingxuan dikuasai oleh 4 kekaisaran, yaitu Kekaisaran Timur dikuasai Kekaisaran Ongte. Di benua barat dikuasai oleh Kekaisaran Songxian. Di benua selatan dikuasai oleh Kekaisaran Wang Liang dan terakhir, benua utara dikuasai oleh Kekaisaran Longhua. Di keempat kekaisaran dunia Qingxuan ditopang oleh kekuatan dari sekte-sekte besar di setiap kekaisaran. Sedangkan di Kekaisaran Ongte terdapat beberapa sekte besar dan kecil. Sekte terbesar di Kekaisaran Timur ada 4 sekte utama, yaitu Sekte Naga Emas, Sekte Harimau Api, Sekte Matahari Kembar, Sekte Bulan Es. Keempat sekte memiliki kekuatan yang hampir setara dan selalu terjadi persaingan. Apabila tidak adanya kekuatan kekaisaran yang selalu mencegah terjadinya perang, maka peperangan besar pasti terjadi di antara 4 sekte tersebut. Sedangkan sekte terkuat di Kekaisaran Ongte adalah Sekte Bulan Es yang diketuai oleh Huang Mei, seorang kultivator wanita yang sangat cantik, dengan tubuh sempurna dan rambut panjang yang gemuk. Dia memiliki kekuatan tahap kultivasi kekosongan agung level 8 dan wakilnya adalah Lu Qing, seorang wanita cantik tetapi memiliki ekspresi sedingin es. Sekte ini didominasi oleh kaum Hawa. Sekte ini menganut kultivasi beraura es dan kebetulan di belakang pegunungan sekte terdapat gunung es abadi yang selalu bersalju sepanjang tahun. Di sanalah para murid berlatih memurnikan kekuatan es. Terdapat jutaan murid dan ribuan tetua di sekte ini yang membuat sekte ini kuat. Lagi pula mereka memiliki leluhur wanita yang memiliki tahap kultivasi kekosongan agung akhir atau level 9 yang kekuatannya hampir menyamai leluhur Kaisar Ongte yang memiliki tahap kultivasi kekosongan agung level 9 dan sedikit lagi dapat menerobos menjadi dewa. Tahapan kultivasi adalah Fana, Sejati, Pertapa, Kekosongan, Kekosongan Agung, Dewa, dan setiap tahapan memiliki 9 level lagi. Setiap tahapan mewakili kekuatan yang sangat berbeda dari segi energi dan kekuatan. Di semua kekaisaran selain kekuatan sekte sebagai penyokong kekuatan terdapat ratusan klan keluarga sebagai bagian dari kekuatan kekaisaran. Di kota Liu, daerah selatan Kekaisaran Ongte, wali kotanya adalah seorang lelaki bernama Liu Pai yang memiliki tahapan kultivasi kekosongan level 9. Dia adalah patriark klan Liu. Di kota Liu terdapat beberapa klan keluarga lainnya yang memiliki tingkat kultivasi sedikit di bawah patriark klan Liu. Di dunia kultivator kekuatan adalah segalanya. Apabila kamu memiliki kegeniusan yang tinggi, maka klan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyiapkan sumber daya yang banyak. Tetapi sebaliknya, apabila kamu tidak memiliki bakat, maka kamu tidak akan dilirik sedikit pun biarpun kamu adalah kerabat dekat. Di klan Liu memiliki ribuan anggota dan tersebar di berbagai daerah dan pedesaan di dalam kekuasaan klan Liu. Setiap tahun akan diadakan kompetisi untuk mencari bakat yang tinggi. Sedangkan di klan utama Liu terdapat beberapa tetua dan wakil ketua. Patriark memiliki 4 anak, 3 lelaki dan 1 wanita. Mereka semua sudah berkeluarga. Anak pertama berumur 27 tahun bernama Liu Feng dan memiliki istri bernama Huang Ling. Anak kedua Liu Lai berumur 26 tahun memiliki istri Ku Hui. Anak ketiga bernama Liu Sai berumur 25 tahun dan istrinya adalah Wong Ee. Sedangkan anak perempuan patriark adalah Liu Qin dan suaminya adalah Lu Min. Dari ketiga anak patriark, Liu Lai memiliki sifat culas dan pendengki. Dia selalu iri dengan bakat kakaknya yang jauh lebih baik darinya. Mereka masing-masing memiliki anak. Anak Liu Hong adalah Liu Chen. Anak Liu Lai adalah Liu San. Anak Liu Sai adalah Liu Dal, sedangkan Liu Qin mempunyai anak Luen. Kebetulan keempat cucu patriark adalah lelaki semua. Liu Chen yang masih berumur 7 tahun sedangkan Liu San berumur 8 tahun. Ayahnya menikah dahulu lebih cepat dari kakaknya. Liu San selalu membuli Liu Chen dan memukulnya. Sedangkan orang tua hanya dapat mengurut dada karena tidak boleh ikut campur. Sekarang Liu Hong memiliki tingkat kultivasi sejati level 9 dan tinggal sedikit lagi menerobos ke pertapa, sedangkan adiknya Liu Lai masih di tingkat sejati level 5. Sedangkan anak-anak mereka yang masih kecil hanya diberi pelajaran membaca dan latihan fisik karena batas kultivasi anak-anak adalah berumur 11 tahun sampai 12 tahun, baru dapat membuka jalur meridian kultivasi.
Liu Lai selalu iri kepada kakaknya karena tidak bisa bersaing kekuatan dengan kakaknya sehingga dia berkomplot dengan seseorang dari luar klan yang memiliki kekuatan kultivasi pertapa level 1 untuk mencelakai kakaknya. Suatu hari Patriark mengirim Liu Hong untuk mengecek tambang batu spiritual di daerah kota Tambangu yang merupakan tambang batu spiritual milik klan keluarga. Yang merupakan pendapatan utama sebesar 50% dari semua pendapatan klan dan jaraknya lumayan jauh yaitu 3 hari perjalanan. Esoknya Liu Hong permisi kepada istrinya. Hanggar jagalah Cianer beberapa hari ini aku akan ke kota Tambangu untuk memeriksa tambang batu spiritual karena sepertinya ada masalah di sana. Mungkin dalam seminggu aku sudah kembali lagi. Baiklah suamiku aku akan menjaga Cianer dengan baik hati-hatilah di jalan. Maka berangkatlah Liu Hong bersama beberapa tetua mereka semua ada belasan orang ke kota Tambangu. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh puluhan perampok yang menutupi wajahnya dengan topeng. Serahkan semua barang bawaan kalian dan nyawa kalian. Seorang perampok yang memiliki postur tubuh tegap membentak. Dia adalah kepala perampok itu. Liu Hong dan para tetua pun terkejut karena selama ini tidak pernah ada perampok yang berani menghadang klan Liu di daerah kekuasaan mereka. Aku adalah Liu Hong, anak pertama Patriark klan Liu. Apakah kalian buta? Ia berkata dengan dingin. Hahaha. Para perampok tertawa dan mengejek. Aku tidak peduli kau mau dari klan apakah bukan urusanku, sekarang berlututlah agar aku dapat mengambil nyawamu. Berkata kepala perampok itu dengan bengis. Kurang ajar. Apakah kalian tidak tahu ini adalah daerah kekuasaan klan Liu? Seorang tetua membentak. Bunuh. Para perampok pun bergerak menyerang para anggota klan Liu dan terjadilah pertempuran di tengah hutan. Setelah 1 jam pertempuran belasan perampok terlihat tergeletak tewas dan dari klan Liu tinggal Liu Hong dan 2 tetua keluarga Liu. Sedangkan yang lainnya sudah tewas. Tubuh mereka sudah banyak terdapat luka dan mereka merasa putus asa. Liu Hong larilah kembalilah ke klan dan laporkan kejadian ini kepada Patriark agar melakukan pembalasan. Kami akan menahan perampok ini. Liu Hong merasa tidak tega sedangkan tubuhnya juga terluka parah karena dantiannya dipukul oleh kepala perampok. Mau melarikan diri, naif. Tapi tetua klan Liu tidak memperdulikannya dengan mengeluarkan semua energi ki mereka. Mereka mengeluarkan ilmu tertinggi yang mereka kuasai. Mereka berusaha untuk menahan para perampok. Dan Liu Hong dengan kepayahan berusaha mengeluarkan semua sisa tenaganya untuk lari. 2R. Terjadi ledakan dahsyat ketika kedua tetua menghantamkan pukulannya kepada para perampok membuat Liu Hong memiliki kesempatan melarikan diri. Keesokan harinya Liu Hong ditemukan seorang pelayan yang sekarat di depan pintu gerbang klan Liu. Dia diangkat ke dalam dan mendapatkan perawatan. Keparat, siapa yang berani mengusik klan Liu aku? Di ala klan Liu sang patriark mengamuk dengan aura membunuh yang sangat kental. Para tetua segera kirimkan penyelidik dan selidiki siapa pelaku perampokan ini. Sedangkan di sudut lain tampak Liu Lai tersenyum lisik. Tetapi ada rasa kekesalan juga karena rencananya tidak berjalan sempurna. Tetapi dia masih merasa puas karena Liu Hong menjadi cacat dan tiannya. Dia sudah tidak dapat menaikkan tingkat kultivasinya lagi, sehingga membuat Liu Hong menjadi frustasi. Lalu setelah sembuh dari luka-lukanya dia pun permisi kepada ayahnya untuk meninggalkan klan. Ayah, aku sudah tidak berguna. Aku undur diri untuk pindah jauh dari klan Liu karena apabila saya tidak menjauh dari klan Liu akan membuat klan malu karena ketidakbecusanku. Seni kultivasi terkuat alam semesta. Qian berniat untuk pergi ke hutan Suhuang karena penasaran dengan goa di tengah air terjun karena sekarang kultivasinya sudah menerobos menjadi sejati satu dia merasa yakin untuk menyelidiki goa tersebut. Setelah berjalan memasuki hutan dan tujuan utamanya adalah goa di tengah air terjun itu. Setengah hari kemudian bersama Sayong mereka pun sampai di goa air terjun. Chen pun melompat ke tengah air terjun yang tinggi bersama Sayong yang selalu setia mengikuti. Hap, der. Chen dan Sayong menabrak air terjun, mereka pun sampai di mulut goa. Sayong membayangkan tubuhnya untuk mengeringkan bulunya. Sayong merasa agak menggigil di dalam goa karena dia merasakan insting bahaya di kedalaman goa. Chen menghirup udara yang penuh energi yang membuatnya nyaman, dia pun membakar daging dan membagikannya kepada Sayong. Ayo kita memasuki goa ini dan menyelidiki ada barang bagus apa di dalam. Mereka pun masuk lebih dalam dengan hati-hati dan waspada. Chen menyebarkan persepsinya dengan ki di sekitarnya untuk menyelidiki sekitaran mereka. Setelah di ujung goa mereka melihat ada 2 jalur goa. Chen pun mengajak Sayong ke sebelah kanan jalur goa. Di sana mereka merasakan udara yang lebih dingin dan mencekam. Sayong sedikit menggigil. Chen memasang wajah yang sangat serius. Setelah berjalan sepanjang 5 kilometer, Chen merasakan adanya hewan iblis buas di dalam goa. Dengan sangat hati-hati tanpa menimbulkan suara. Bahkan untuk bernafas saja mereka tahan-tahan saking merasa ngeri. Terlihat seekor ular bermahkota sepanjang 30 meter panjangnya dan sebesar drum kepalanya di depan.
Ular mahkota iblis. Qian mendesis. Ular ini memiliki kekuatan level 2 pertengahan dan kekuatannya setara dengan kultivator pertapa akhir level ke-9. Untung saja Qian telah melakukan persiapan matang sebelum berangkat ke hutan. Dia pun mulai meracik bahan peledak yang ditempatkan di sekeliling goa. Jalan untuk masuk ke tempat sang ular. Lalu dia melemparkan 2 butir bahan peledak diarahkan ke kepala dan badan sang ular. Dewa alert. Terdengar suara ledakan yang menggelegar karena di dalam goa. Suaranya menjadi lebih bergema. Tetapi sang ular mengelak, dia tidak terluka. Kemudian, shesh. Ular itu sangat marah karena tempat bertapanya diganggu. Ular itu pun menghadapkan kepalanya ke arah Qian dan Sayong. Kemudian dia menyerang menggunakan taringnya. Qian dan Sayong berlari ke arah luar goa. Sang ular pun mengejar mereka, meliuk-liukkan tubuhnya mengejar mereka dan tiba-tiba. Dewa arar. Terdengar 4 ledakan yang dahsyat di jalan masuk goa. Qian pun berhenti dan menunggu untuk melihat sang ular. Apakah ularnya telah tawas? Tiba-tiba terdengar suara. Shish! Yang sangat kuat dibarengi terjangan kepala ular kepada Qian. Qian pun melompat ke atas untuk mengelak, kemudian menusukkan belatinya ke badan ular. Kring! Ah! Badan ular tidak tergoras. Setelah Qian mendarat, kelihatan badan ular sudah banyak terdapat luka-luka terbakar akibat alat peledak yang dibuat Qian. Sayong pun menyerang badan ular yang sudah koyak terbakar dan mencakar mengakibatkan luka yang lebih lebar. Sang ular pun mengibaskan ekornya menghantam Sayong. Sayong pun terpental. Tanpa memperdulikan Sayong, Qian menusukkan luka sang ular di bagian kulit yang luka tersebut dan mengoyak lukanya menjadi lebar. Sang ular pun menyemburkan racunnya. Shh. Racun yang sangat mengerikan terlihat seperti asap yang ditembakkan dari mulut sang ular ke arah Qian. Qian pun melompat ke samping dan berguling-guling. Ketiganya bertempur sampai 5 jam yang untungnya karena luka-luka sang ular menyebabkan sang ular cepat kehabisan tenaga. Setelah beberapa jam berlalu, ketiganya pun terlihat lemas. Tetapi karena Qian melihat ular itu sudah kelihatan kepayahan. Dengan semangat menggeloran dan mata bersinar tajam, Qian terus mendesak sang ular. Bibasan sang ular juga sudah tidak bertenaga lagi. Qian mengambil pil penambah energi 2 butir dan melemparkan 1 kepada Sayong. Qian pun memakan 1 butir. Dalam tempo beberapa helaan nafas, keduanya pun bergerak memukul sang ular dan selama 1 jam kemudian ular tersebut tewas dengan kepala hampir terpisah dari badannya. Qian pun terduduk dengan banyak luka dan lebam di tubuhnya. Qian merasa seperti remuk tubuhnya. Kondisi Sayong juga tidak lebih baik dari Qian. Punggungnya terdapat luka lebar karena berusaha menahan terjangan taring ular yang mengancam Qian tadi. Sayong pun tergeletak lemas. Qian mengeluarkan pil penyembuh tingkat tinggi 2 butir dan memberikan Sayong 1 dan dia menelan 1. Serta membagikan sebutir pil penambah energi masing-masing. Mereka pun menelannya dan dalam waktu 2 jam. Akhirnya keduanya sembuh dan Qian pun mengambil mahkota di atas kepala ular. Ternyata mahkota itu seperti daging tumbuh di atas kepala ular yang membungkus sebutir mutiara. Qian pun mengoreknya dan menyimpannya ke dalam cincin ruang angkasanya. Liu Qian membelah kepalanya dan mendapati kristal inti iblis sang ular. Tetapi Sayong langsung menerjang dan menelan inti iblis sang ular. Sudut bibir Qian pun berkedut. Sungguh singa yang sangat rakus. Qian pun menguliti sang ular, menyimpan kulit dan organ dalam sang ular. Sebagian dagingnya disimpannya ke dalam cincinnya. Mereka pun bergerak ke dalam. Di dalam goa terdapat bermacam-macam benda berharga yang tidak dapat ditemui di dunia tengah ini, dan di ujung goa terdapat tengkorak manusia dengan pakaian keemasan dalam posisi duduk semedi yang memancar aura yang sangat kuat. Dengan hati-hati Qian pun berjalan mendekat dengan mengeluarkan energi pelindung ke seluruh tubuhnya. Karena aura yang dipancarkan tengkorak sangat kuat. Manusia apakah ini? Sudah menjadi tengkorak pun auranya sangat mencekam. Qian bergumam. Setelah dekat dia pun sudah tak tahan dan berlutut. Dengan memaksakan kekuatannya dan menggertakkan giginya, dia terus merangkak mendekati tengkorak itu dan mendapati sebuah giok informasi di pangkuan tengkorak. Qian pun dengan memaksakan kekuatannya sampai batasannya mengambil giok tersebut dan terlihat ada cincin ruang angkasa di jari tengah tengkorak. Qian pun mengambilnya juga dan setelah diambilnya kedua barang tersebut, Qian pun terpental ke belakang. Hau! Dengan nafas ngos-ngosan dia berdiri dan membungkuk menahan badannya dengan tangannya di pahanya. Setelah itu dia pun menggunakan kinya untuk memeriksa giok tersebut dan tiba-tiba, langsung sebuah sinar terang menghantam dahinya dan masuk ke dalam kepalanya. Qian pun langsung telentang. Aar Gorgi. Qian merasakan kesakitan karena derasnya aliran informasi yang masuk ke otaknya. Perlahan-lahan dia pun menjadi normal. Terlihat Sayong seperti tidak peduli dan tertidur saja. Setelah tenang, Qian pun mengambil sikap lotus melihat informasinya di dalam. Informasi tersebut adalah seni kultivasi tanpa kelas maupun level, yaitu seni kultivasi terkuat sealam semesta.
Chen pun tertegun dan termenung. Apakah ini lelucon? Masa ada seni kultivasi terkuat sealam semesta di dunia tengah ini? Chen pun membaca teknik-tekniknya dan mulai ragu. Karena di dalam informasi yang dibacanya, seseorang harus menghancurkan semua kultivasinya kalau dia sudah berkultivasi dan apabila belum berkultivasi maka bisa langsung mempelajari seni kultivasi ini. Bila setelah memulai menjalankan seni kultivasi ini maka dantian langsung dibentuk ulang dan manusia itu aslinya memiliki 3 dantian di tubuhnya. Yaitu di bawah perut itu adalah dantian yang selama ini manusia tahu. Tetapi di dalam seni kultivasi terkuat alam semesta ada lagi yang lain yaitu di dada sebelah kanan dan di belakang perut tengah-tengah antara perut depan dan punggung. Chen pun ragu lalu membiarkan informasi ini dahulu. Memulai kultivasi. Di dalam gua sudah seharian Chen dan Sayong. Chen sedang berkutat dengan kegiatannya sedangkan Sayong terus tertidur. Chen pun memeriksa cincin ruang angkasa yang diambilnya dari tengkorak mengerikan itu. Dia pun memindai cincin tersebut dengan untayan kinya tetapi tiba-tiba tubuhnya pun terhisap ke dalam cincin dan di mana ini kok seperti dunia independen mutiara inti abadi? Apakah cincin ini adalah artefak? Tapi dia berbentuk cincin dan di sini sangat luas seperti dunia luar, dan aku merasa di sini kepadatan energi kinya juga sangat padat. Tak lama terlihat sebuah sinar keemasan sebesar drum mendekatinya dan berhenti melayang di atasnya. Chen pun melihat, dan terlihat sesosok manusia yang sangat agung dengan pancaran energi yang sangat nyaman. Sosok pria dengan jenggot dan kumis tipis pun terlihat. Hai, bocah siapa namamu? Dengan ramah, sambil tersenyum sosok tersebut menanyakan nama Chen. Chen menangkupkan tangannya dan membungkuk dengan hormat. Saya bernama Liu Chen Tuan, dan siapakah Tuan ini? Hahaha, kamu dapat masuk ke cincin ini artinya kamu sudah mengambilnya dari tanganku. Sudut mulut Chen berkedut dan dia pun tertegun. Artinya tengkorak tadi adalah sosok ini, ia berucap di dalam hatinya. Ya, akulah sosok itu dan apakah kamu sudah mempelajari kultivasi yang terdapat dalam jog informasi? Chen pun tertegun dan karena bagaimana sosok ini dapat mendengar suara hatinya. Kamu jangan bingung, setelah kamu mempelajari seni kultivasi terkuat alam semesta maka kamu akan mengerti. Hahaha. Saya belum mempelajarinya Tuan karena saya merasa tidak mungkin harus menghancurkan kultivasi saya selama ini yang sudah di tingkat sejati level 1. Sang sosok pun bertanya. Berapa umurmu nak? Saya berumur 9 tahun Tuan Chun menjawab jujur dan hormat. Sang sosok pun tertegun, umur 9 tahun sudah memasuki tahap sejati, ini sudah termasuk sangat jenius, di alam atas pun tidak terdapat jenius seperti ini. Kamu harus menghancurkan kultivasimu dan mempelajari seni kultivasi terkuat alam semesta, maka kamu akan menjadi kultivator tanpa tanding di masa depan. Ayo cepat lakukan dengan agak tergesa-gesa sosok tersebut menyuruh Chen. Apakah tidak berbahaya Tuan? Sedangkan tahapku sudah di tahap sejati. Kalau kamu mau menjadi kultivator tanpa tanding kamu harus bersiap sakit, di mana ada keberuntungan terdapat juga malapetaka. Tetapi kalau kamu dapat menahan sakit yang sangat luar biasa dan tetap mempertahankan kesadaranmu maka kamu sudah dapat dipastikan menjadi kultivator terkuat di alam semesta. Chen berpikir sosok ini pasti juga mempelajari seni kultivasi ini tetapi kenapa kok dia tewas juga? Seolah mengerti dengan pemikiran sang bocah dia pun tersenyum pahit. Bocah, kalau saya tidak dikhianati oleh orang yang sangat aku hormati maka aku tidak bakalan mati. Aku tewas karena ditusuk jantungku dari belakang oleh bekas guruku sendiri yang iri setelah aku mendapatkan seni kultivasi ini, lalu dia menusukku dengan pedang beracun dan langsung menghancurkan ketiga dantianku. Untungnya di masa kritis aku sempat melarikan diri dengan ilmu teleportasi secara acak dan kebetulan di dunia tengah. Xin Huang. Chen pun terdiam dan termenung lalu selang beberapa helaan nafas dia pun berkata baiklah aku akan mencobanya. Kau keluarlah dan di dalam gua dekat tengkorakku ada batu sebelah kanan gua itu menutupi pintu ke kolam inti langit dan bumi. Di sanalah kau mencoba setelah kau masuk ke dalam kolam kau hancurkan kultivasimu, lalu pelan-pelan pelajari seni kultivasi terkuat alam semesta. Di dalam kolam yang berwarna-warni Chen pun memulai menghancurkan kultivasinya dan dia merasakan sakit yang sangat luar biasa. Arg, arg. Sakitnya sangat-sangat luar biasa, seperti badan ini digilas perlahan-lahan sampai hancur. Chen menggigit lidahnya untuk mempertahankan kesadarannya. Setelah 2 jam berlalu dan Chen hampir kehilangan kesadarannya pun akhirnya selesai dan dia mulai dari nol tanpa ada energi ki di tubuhnya merapalkan kultivasi terkuat alam semesta. Perlahan-lahan kondisi tubuhnya membaik dan dantian utamanya mulai terbentuk. Setelah seharian dantian utamanya terbentuk sempurna dan secara bertahap dia membuka dantian kedua setelah 3 hari dantian kedua terbentuk dan karena hebatnya seni kultivasi ini secara otomatis tubuhnya terus menghisap energi di kolam sampai seminggu lamanya Chen. Di kolam inti langit dan bumi, ketiga dantiannya sudah dibentuk dan tahap kultivasinya telah naik secara otomatis ke fana level 9 dan bakal menerobos lagi. Dia terus berkultivasi mengisi ketiga dantiannya dan setelah seminggu lagi kolam pun sudah menipis energinya. Semua energi di kolam dihisap oleh tubuhnya dan dia mulai akan menerobos ke sejati tiba-tiba di dalam goa semua bergetar seolah-olah goa akan runtuh kemudian.
Dwarf, terdengar ledakan di tubuh Chen menandakan dia telah menerobos ke sejati level 1. Dia pun menghembuskan nafas keruh melalui mulutnya dan membuka mata. Terlihat matanya memancarkan kilau keemasan dalam sekejap dan kembali normal. Dia pun bangkit dan keluar dari ruangan kolam didapatinya Seong sudah bangun dan terlihat seperti ketakutan. Chen terbelalak tubuh Seong sudah membesar dalam 2 minggu tanpa makan, mungkin ini karena inti kristal iblis. Ular mahkota iblis sekarang tubuh Seong sebesar anak sapi dan terlihat sangat kekar dan kokoh. Ayo kita ke goa sebelahnya lagi, mereka pun keluar dan memasuki jalur goa sebelah kiri dan terus bergerak masuk sekitar 3 km terlihat sebuah taman tumbuhan spiritual selebar beberapa hektar dengan ribuan jenis tumbuhan spiritual berumur puluhan ribu tahun. Dia pun memasuki cincin artefaknya dan menanyakan sosok yang ada di dalamnya. Tuan, apakah taman tumbuhan spiritual di jalur kanan goa adalah milik Tuan juga? Ya, aku menanamnya sebelum aku tewas. Bisakah aku memindahkannya ke dalam cincin? Hahaha, bisa. Dan panggil saja aku Senior Chow. Baik Senior Chow dan terima kasih. Chen pun keluar dari cincinnya yang membuat Sayong bengong karena tadi Chen tiba-tiba menghilang membuat Sayong kebingungan. Chen langsung menghisap semua tumbuhan spiritual dan memindahkan semua tanaman spiritual juga beberapa barang berharga yang ditempatkan berlainan lokasi di dalam cincinnya. Dia pun mengajak Sayong masuk ke dalam cincinnya. Dia memanggil, Senior Chow, berapa luaskah dunia dalam cincin ini dan bagaimana saya memakainya agar saya dapat sepenuhnya mengatur dunia dalam cincin ini? Kamu teteskan darahmu ke cincin ini dan mengikatnya dengan kimu. Sekarang ini luas dunia dalam cincin hanya ada 100 hektar persegi tergantung kultivasimu. Kalau kultivasimu terus berkembang maka dunia cincin ini juga bertambah luas. Di masa lalu sewaktu aku masih memakai cincin ini, luas cincin ini hampir seluas dunia tengah. Xin Huang. Wow. Mata Chen berbinar dan terkejut. Kamu bisa membentuk apa saja setelah kamu meneteskan darahmu ke cincin ini dengan menjentikan jari, maka jadilah. Chen merasa sangat beruntung mendapatkan seni kultivasi dan cincin artefak. Senior Chow level, apakah seni kultivasi terkuat di alam semesta ini? Senior Chow membalikan badannya dan menyilangkan tangannya ke belakang dan berkata, seni kultivasi ini sudah tidak memiliki tingkatan karena seni ini sudah di atas tingkatan, tetapi sangat susah untuk dipelajari. Aku saja masih di tahap pertengahan seni kultivasi ini. Seni kultivasi terkuat sealam semesta memiliki tingkatan yaitu 3 tingkatan awal, tengah, dan tinggi. Selain itu di atasnya juga ada 1 tingkatan lagi yaitu sempurna. Berarti saya di tingkatan apa Senior Chow? Hehe, kamu tingkat awal pun belum. Setelah kultivasimu mencapai pertapa maka itu bisa dikatakan memulai masuk ke tingkat awal. Chen tertegun.